Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hikmah yang ke-107, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau menyampaikan, la yukhafu 'alaika an taltabisa turuku 'alaika. Tidaklah mengkhawatirkan atasmu membingungkannya jalan-jalan yang ada di depanmu. Jadi jalan-jalan yang ada di depan kita itu membingungkan. Itu tidak mengkhawatirkan. Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Akan tetapi yang mengkhawatirkan adalah atasmu adalah engkau takluk, dikalahkan oleh hawa nafsumu. Jadi yang dikhawatirkan adalah kita takluk tunduk kepada hawa nafsu kita. Itu yang dikhawatirkan. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa inna sirati mustaqima. Dan sungguh jalanku mustaqim, kata Allah, lurus. Jalan menuju Allah itu satu. Yang berbeda apa? Di hikmah yang awal-awal kita pernah mengkaji, hikmahnya berbunyi, Imam Ibnu Athaillah menyampaikan seperti ini. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawu'il waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis-jenis amal perbuatan itu. Karena banyaknya perbedaan kondisi batin seorang hamba. Contoh, yang ngajar di sini, duduk di sini, bisa jadi tetap saya, tapi amal yang saya lakukan di sekarang berbeda dengan yang lalu. Tergantung kondisi batin saya. Ketika saya mengimami sholat, itu tergantung kondisi batin saya. Kita bekerja, tergantung kondisi batin kita. Kita beribadah, tergantung kondisi batin kita. Sedangkan jalan menuju Allah itu hanya satu. Apa? Ikhlas. Jalan menuju Allah itu satu, ikhlas. Melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya, ikhlas. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan apa saja kepada Nabi Muhammad lakukan. Sekarang Allah memerintahkan apa kepada kita? Kita lakukan, tapi motifnya berbeda. Motifnya berbeda. Maka yang harus kita pegang pertama kali sebelum menuju kepada keikhlasan adalah kesesuaian perbuatan kita dengan syariat, dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting. Ikhlas tidak ikhlas nanti bertahap itu. Yang penting sesuai dengan Nabi Muhammad dulu, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Halal menurut syariat itu berbeda dengan halal menurut hakikat. Ya. Tapi halal menurut hakikat itu sudah pasti sesuai dengan syariat. Kan tidak mungkin, misalkan, saya mau nyuri mobil lah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak mungkin. Mencuri itu tidak mungkin. Ya. Mencuri itu tidak mungkin. Saya markup lah sedikit, sekian persen. Kan yang penting ini lillahi ta'ala. Tidak mungkin itu. Ya. Tidak mungkin itu lillahi ta'ala. Mustahil itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pernah menceritakan juga. Ini yang tentang hakikat. Guru kami, Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani,
beliau pernah menyampaikan kepada kami, Aska, Ali, kamu kalau diundang untuk ngisi, untuk ngajar, untuk khutbah, untuk apalah, terdetik di pikiranmu setelah ngajar, setelah khutbah kamu disalami amplop atau ditransfer, uang itu haram kamu makan. Haram menurut apa? Menurut syariat? Tidak. Itu halal menurut syariat. Tapi haram menurut hakikat. Karena apa? Kita melakukannya bukan karena Allah. Khutbah, jadi imam, ngajar seperti ini. Bukan karena Allah. Tapi karena uang ganti tadi. Atau karena agar dianggap alim. Oh, banyak orang yang takjub akan pemahaman kita, maka itu sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hakikat. Maka haramnya bukan haram menurut syariat, tapi haram menurut hakikat. Ya. Karena tidak ikhlas. Maka di sini keikhlasan, perbedaan jalan di sini, la yukhafu alaika antalta bisa turuku alaika. Tidak mengkhawatirkan. Banyaknya jalan-jalan di depanmu itu yang membingungkan, itu tidak mengkhawatirkan sama sekali. Yang mengkhawatirkan adalah engkau tunduk kepada nafsumu. Jadi kita memilih jalan itu karena nafsu. Bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Maka sekarang banyak sekali yang bersembunyi di balik syariat, di balik nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersembunyi di balik nama Allah Subhanahu wa taala, padahal yang dilakukan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berhati-hati dalam hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari hal-hal yang demikian, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk terus istiqomah di atas jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan, masih ada waktu 5-7 menit. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ini yang dapat kita kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.